Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat urutan ataupun chapter-chapter sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan dari spoiler anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki chapter 114 dan bakal saya bahas hanya sampai chapter 115, yang dimana ini merupakan pertempuran antara Sanraku melawan Megumi Natsume, yang dimana kita tahu kali ini Sanraku akan mengikuti GGC atau Global Game Competition. Dan nama timnya adalah tim Nitro, guys, yang terdiri dari Sanraku, Picasso, Pensilcon, dan Megumi Natsume. Dan di sini kita tahu Megumi ini ingin mengetes mereka berdua apakah layak atau tidak. Saat ini Sanraku akan berhadapan dengan Megumi dan dua player ini sudah login. Sanraku menggunakan karakter dengan tipe hero ya, sedangkan Megumi dengan nickname di gamenya No to make ya, sebagai villain atau penjahat. Di sini Sanraku menggunakan karakter bernama Ranzo, yang dimana ini adalah karakter kakek-kakek menggunakan dua katana. Tempatnya berada di kota. Sanraku nampak membantu warga yang kesulitan, sementara Natsume karena villain atau penjahat maka akan membuat kekacauan. Ya, jadi di sini sesuai role ya, yang hero itu bakal bantu warga, dan sedangkan villain itu bakal membuat kerusuhan dan lain-lain. Menggunakan karakter villain bernama Yugoria. Karakternya seperti monster dengan tubuh berbentuk tanaman, guys. Poin utama dari game Galaxia Heroes ini bukan bertarung saja, tapi melakukan tugas seperti pahlawan atau penjahat. Jika pemain memainkan peran mereka, maka hero gauge atau yang dimana gauge ini untuk jurus, guys, atau ultimate skill ya. Villain gauge otomatis akan terisi. Dengan gauge ini player dapat mengeluarkan teknik pamungkasnya masing-masing. Selain itu juga menggunakan seluruh gauge, maka Chaos Cube dapat muncul. Ketentuan memenangkan game ini adalah player mengalahkan musuh atau mendapatkan Chaos Cube itu, guys. Dan Chaos Cube itu akan diletakkan secara acak. Disinilah strategi dibutuhkan. Oleh sebab itu Oikatsu menyuruh Sanraku membaca komik supaya dapat memahami peran dari karakter masing-masing ya. Karakter yang dipakai Megumi memiliki latar belakang yang dimana setelah ia diculik oleh dokter gila dan melewati banyak operasi, ia mendapatkan kekuatan mengendalikan tumbuhan. Dia berfokus kepada playstyle counter attack atau serangan balik musuh dengan serangan jarak sedang yang tergolong cukup lambat. Sementara Ranzo adalah samurai dua pedang yang mengandalkan serangan jarak dekat. Megumi tidak menyangka Sanraku akan menggunakan karakter simple seperti itu. Ia pun segera menyerangnya agar tahu kemampuan asli Sanraku. Megumi melancarkan serangan trap seed-nya dan nampaknya itu adalah serangan. Apabila mengenai target, pergerakannya akan terblok dan gerakan dari player yang terkena serangan itu akan melambat, guys. Tapi bagi Sanraku itu masih mudah dihindari selama ia mengetahui posisi dari trap seed-nya. Megumi sudah memperkirakan itu dan menyerang dengan jarak menengah dengan akarnya. Sanraku juga berpikiran kalau ia akan mengantisipasinya. Sanraku mampu menebasnya dan berkata, akan kutunjukkan seni rahasia dari Tempest Blade-nya. Kemudian Sanraku meluncurkan Mountain Mist Travel, di mana ia dapat mendekat sejauh 5 meter seperti teleportasi. Tapi Megumi sudah bersiap dengan teknik spesialnya. Ia mengira Sanraku tidak menyadarinya. Special Lethal Move Green Ground Zero, di mana tekniknya itu mengeluarkan tumbuhan dari tubuhnya yang melindunginya, dan sudah dipastikan targetnya yang di dekatnya akan terkena dari tekniknya itu. Tapi tidak disangka-sangka Sanraku sudah berada di atas.
Sebelum terkena serangan itu, ia menggunakan teknik Old Man Great Leap Forward. Sandaku dapat menghindarinya karena ia sudah tahu dari awal, atau dapat dibilang ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Saat di atas, Sandaku mengeluarkan gerakan pamungkasnya Heavenly Wind Tempest Decapitation. Serangannya itu mengenai Megumi dan Sandaku masih sanggup menyerangnya. Tapi Sandaku menghentikannya karena tahu Megumi menunggu momen Sandaku memberikan serangan lanjutan. Sandaku memujinya karena tindakannya sesuai pro gamer, tapi apa faedahnya jika itu diketahuinya oleh Sandaku? Waduh, kena mental nih pasti Megumi. Megumi yang mendengar itu agak kesal karena menceramahinya yang merupakan seorang pro gamer. Nah kan, pertempuran mereka berlanjut, tapi sayang Villain Gauge Megumi sudah kosong dan ia pergi meninggalkan Sandaku untuk mengisi gauge-nya. Sandaku pun mengejarnya. Megumi yang dikejar sambil membuat kerusakan, ia lari, tapi Sandaku yang sudah memahaminya, ia melempar katananya di depannya dan teleport di depannya dengan Mountain Mist Travel. Megumi yang belum memiliki gauge yang penuh terkejut. Sandaku adalah tipe player yang memiliki cara tersendiri. Tak peduli apapun musuhnya, ia akan melakukan apapun yang ia mau. Dari satu gerakan ke gerakan Sandaku lainnya, ia harus membuat pilihan. Jika tidak dapat mengikutinya, maka Sandaku akan mengambil momentum itu dan sudah dipastikan ia akan kalah. Sandaku memiliki playstyle yang selalu berubah-ubah dan ia teringat cara bertarungnya mirip dengan Sylvia Goldberg ya. Dan di sini Megumi benar-benar dikalahkan oleh Sandaku. Scan memperlihatkan wajah sedih Megumi yang ditatap Kei. Kei tahu kalau ia sepertinya kalah. Strategi Megumi seakan-akan tidak berguna di hadapan Sandaku. Ia juga berkata kalau melihat dalam Sandaku mirip seperti Sylvia. Baikatsu pun menjawab, kau juga melihatnya. Sandaku seperti pasukan Swiss yang menyembunyikan senjata mematikannya. Jadi buat yang nggak tahu, Sylvia Goldberg ini merupakan salah satu top player dari US ya, yang dimana si Kei ini juga nggak berkutik melawannya guys. Di sini dengan kesal Megumi mengakui kalau Sandaku itu kuat. Selain itu, Kei menanyakan apakah sudah bertarung dengan pensil gun. Megumi menjawab kalau ia ada yang ingin dicoba dengan melawan Sandaku. Megumi bertanya apakah dia kuat. Kei menjelaskan daripada kuat, pensil gun ini lebih ke licik ya. Ya ini pensil gun di game apapun selalu licik ya. Di Shangri-La juga gitu guys. Bahkan di sini Sandaku kalah saat melawan pensil gun karena kecurangan si pensil gun ini, yang dimana pensil gun melakukan trik yang sungguh di luar nalar ya. Kemudian kayak mengatakan kepada mereka untuk memberikan pendapatnya tentang game ini. Pensil gun berpendapat kalau ini semacam simulator tower defense tapi untuk karakter villain. Sandaku berpendapat ini adalah game simulasi yang menambahkan unsur bertarung. Dan Megumi berpendapat ini adalah game dengan aspek yang menakjubkan. Kemudian Kei berkata menjadikan itu referensi untuk melawan Star Rain. Tapi sebelum itu Kei ingin melawan Sandaku satu kali guys. Di sini Sandaku menyetujuinya dan berkata ingin mencoba villain. Tapi di sini Kei menyuruh Sandaku untuk mencoba karakter Meteor. Di sini Kei berkata kalau Sandaku harus bertarung serius melawannya, dan demikian dirinya. Sudah berapa lama mereka berdua belum bertarung tanpa bug dengan serius. Nah, kelanjutannya pertempuran mereka bagaimana? See you in next video. Bye bye.